Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Jangan ragukan cintaku, percaya sayangku. Jaga hatimu untukku, ku menyayangimu. Sebenarnya nyokap lu adalah Princess Mermaid. Dan dibuang dari lautan. Pokoknya kamu gak usah khawatir. Mami akan cari cara supaya Ariel gak ganggu lagi kehidupan kamu dan juga kehidupan Erik. Kayaknya gue bakal kasih nama yang sama kayak kita deh. Kuda laut dan beruang madu. Gue setuju. Uang itu hilang, Ariel. Nggak ada di laci. Makanya ibu tanya sama kamu. Loh, jadi ibu nuduh Ariel? Semua yang kita cari di dalam tas ini nggak ada. Tapi masih ada satu yang tersisa. Tapi mungkin dari satu tas ini, amplop itu mungkin ada di situ. Coba kita periksa. Ini kan amplop yang kemarin. Ini tas siapa? Ariel? Tapi bukan Ariel, Bu, yang ngambil. Ariel aja nggak tahu kenapa ada amplop di tas Ariel. Kalau bukan kamu, kenapa amplop ini ada di tas kamu? Saya sendiri aja juga nggak tahu, Bu. Ariel, ibu sungguh-sungguh kecewa sama kamu. Ibu nggak nyangka masalah ini. Oh, ternyata Ariel pelakunya. Gak heran. Bu Tini, Maya mohon maaf sebelumnya, tapi ini pasti ada kesalahan, Bu. Karena Maya yakin banget gak mungkin Ariel yang ngambil uang itu. Iya, Bu. Ini pasti mau ada yang fitnah Ariel, karena dia nggak suka sama Ariel. Sekarang begini, buktinya berkata lain. Amplop ini ada di tasnya Ariel. Bu, saya rasa dengan kejadian ini lebih baik Ariel beasiswanya kita hentikan dan Ariel dikeluarkan dari sekolah.
bagaimanapun juga, bukti yang terkumpul sudah jelas kalau Ariel yang melakukannya. Dan saya sebagai ketua yayasan berhak dong untuk membuat keputusan. Tapi Bu, ini bener-bener bukan Ariel, Bu. Ariel nggak mungkin ngambil amplop itu. Bu, Maya yakin banget kalau misalkan bukan Ariel yang ambil uang ini. Iya, Bu. Pasti ada yang sengaja naruh amplop di tasnya Ariel. Saya juga yakin, Bu. Ariel pasti nggak ngambil uang itu, Bu. Dia pasti dipitnah. Tante, kasih saya waktu 1 hari lagi untuk membuktikan kalau Ariel tuh nggak salah. Dan kalau saya benar, Ariel boleh sekolah lagi di sini. Dan kalau saya salah, saya juga akan mundur dari sekolah ini, Bu. Saya ikut, Bu. Saya juga ikut, Bu. Erik, kamu apa-apaan sih? Kamu nggak perlu ikut campur masalah ini. Kamu ini apa-apaan sih? Menurut buku yang Mama baca, nggak ada yang perlu dibuktiin lagi. Karena semuanya udah jelas. Tolong sayang, kamu dengerin kata-kata Mama. Nah iya, bener tuh, bener banget. Emang si terumbu karang itu harus dihempas jauh-jauh. Curi, ih maling. Ariel itu bukan maling. Apaan sih, orang udah ada buktinya. Ih jangan-jangan ya teman-temannya si terumbu karang juga maling. Ya, Kalau jangan Iya, namanya si Ariel maling. Udah. Semuanya diem. Kenapa sih jadi pada ribut kayak gini? Erik bakal selalu nurutin apa kata-kata Mama dan Papa. Nah gitu dong sayang. Kamu harus nurut apa kata Mama dan Papa. Mama dan Papa selalu mengajarkan aku untuk membela yang benar dan menghindari yang salah. Jadi aku nggak bisa tinggal diam aja. Aku harus cari tahu apakah benar Ariel yang salah atau mungkin orang lain. Erik, kamu ini apa-apaan sih? Jelas-jelas buktinya udah ada. Kamu masih membabi buta untuk membela Ariel. Kamu ini apaan sih? Ya udah Erik. Kalau kamu minta waktu cuma 1 hari, Tante kasih. Tapi cuma 1 hari ya. Makasih ya Tante. Saya yakin kebenaran pasti akan terungkap. Aduh, Mama Siapa sih yang berani memfitnah si Ariel? Bener-bener kurang ajar banget orang. Mesti dikasih pelajaran. Kalau misalkan Maya sampai ketemu sama pelakunya, Maya bakalan jadiin pelakunya itu kayak butiran debu, tau nggak? Bener banget tuh. Tapi apa mungkin Justin ya? Soalnya kan dia benci banget sama Ariel, nggak suka banget sama Ariel, ya kan? Rena, apa-apaan sih lo? Lo jangan main nuduh orang sembarangan. Kalau misalnya Justin sampai denger, nanti masalah jadi panjang. Iya Rai, lo nggak boleh nuduh-nuduh orang sembarangan tanpa bukti kayak gitu. Nggak baik dong. Makasih ya, kalian semua udah dukung gue. Tapi gue gak enak kalau misalkan kalian dukung gue, terus nanti kalau misalkan kena masalah gimana? Riel, kita semua tuh ngedukung lo karena kita percaya sama lo. Aduh, Mama bener banget tuh, Ril. Jangan dikasih kendor.
Orang yang udah memfitnah lu tuh harus dikasih pelajaran dan harus dihukum. Biar kejadian ini nggak terulang lagi. Bener gak? Jadi terharu. Apaan sih lo? Jangan ikutan modus deh. Check down. Mendingan sekarang kita bagi-bagi tugas saja. Gue sama Ariel bakal ngecek dan minta rekaman CCTV ke Satpam. Dan buat lo bertiga, lo tolong tanya-tanya ke cleaning service yang bertugas semalam ya. Ada kejadian aneh apa aja yang terjadi semalam di sekolah, oke? Boleh tuh. Yaudah, kalau gitu kita tos persahabatan gimana? Sayang dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Bisikan hati, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang percaya. Gue jadi makin penasaran. Sejauh ini gue belum nemu yang aneh-aneh dari rekaman CCTV-nya. Iya. Ya kali, masa uang bisa hilang sendiri? Makanya. Pak Satpam, semalam Bapak ngecek semua ruangan sampai jam berapa? Enggak sih, soalnya kemarin itu jadwal saya libur. Jadi bukan saya yang jaga semalam. Yang jaga semalam namanya Budi, anak bos saya yang baru. Oh, kalau gitu Bapak punya nomor teleponnya Pak Budi nggak? Biar kita bisa nanya-nanya langsung. Nah itu dia, nomornya Budi ada di HP saya. Cuman HP saya ketinggalan di rumah. Atau enggak kalau alamat rumahnya Bapak tahu? Tahu. Sebentar, saya tulisin alamatnya. Iya, makasih banyak ya Pak. Ini alamatnya. Rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ayo deh. Ariel? Erik? Ariel? Erik? Ariel, gue minta maaf ya atas nama nyokap gue. Nyokap gue tuh cuma mau berlaku adil aja kok. Lagi pula masalahnya kan juga udah lewat. Tapi ya Ariel, saran gue nih ya, mendingan lo terus terang aja deh sama nyokap gue kalau emang lo itu butuh duit. Gue yakin nyokap gue bakal bantu lo kok dan bakal maafin lo. Maksud lo apa? Lo nuduh gue? Kalau misalkan lo nuduh gue langsung aja, nggak usah pakai basa-basi. Udah dong, lo jangan kepancing emosi kayak gitu. Ruby percaya kok sama lo. Dia kan cuma nanya doang. Ya. Iya Ariel, sorry banget ya. Gue nggak maksud kayak gitu. Gue kan cuma perhatian sama lo. Gue nggak pengen kalau lo tuh dikeluarin dari sekolah. Rick, angkot udah datang. Kalian emang pada mau kemana? Kita mau pergi ke rumahnya Pak Budi, satpam yang baru. Soalnya dia yang bertugas jaga semalam. Oh yaudah, semoga semuanya kelar ya. Yuk. Satpam baru itu kan anak buahnya Mami. Gawat nih. Kok mereka ada aja ya ide buat ketemu Pak Budi? Mami harus tahu.
Apaan sih lo ganggu aja? Soal Ariel tadi, pasti ada hubungannya sama lo kan? Apaan sih? Gue gak ngerti maksud lo. Lo pasti ngerti apa kata gue. Siapa lagi yang berani ngefitnah Ariel kayak gini kecuali lo? Udahlah, lo gak perlu nutup-nutupin itu ke gue. Lo suka kan sama Ariel? Dan gue suka sama Erik. Gimana kalau kita kerjasama buat pisahin Ariel dan Erik? Kalau mereka bisa, lo bisa dapetin Ariel dan gue bisa dapetin Erik. Terus, masalah buat lo? Lo mau bantu Ariel buat keluar dari sekolah ini? Sorry ya, gue nggak peduli. Waktu itu gue udah ajak lo buat kerja sama, tapi lo nggak mau kan? So ya, gue harus lakuin ini sendiri. Lo tuh emang jahat banget. Gue itu nggak jahat ya. Gue itu memperjuangkan cinta gue. Gue nggak kayak lo, cuma omdo doang. Lagian gue tahu kok, lo nggak bakal ngomong itu ke Erik maupun Ariel. Kalau gue yang masukin uang itu ke tasnya Ariel. Pede banget lo. Karena gue tahu lo itu suka sama Ariel. Dan lo nggak suka kalau Ariel itu deket-deketan sama Erik. Ingat ya, lo itu sama jahatnya sama gue. Jadi lo nggak sosok cuci ya, Bara. Gue emang jahat. Tapi lo lebih jahat daripada gue, Ruby. Semalam ibu nggak lihat siapa-siapa, padahal semalam ibu lembur. Yang ada cuma security aja yang pada keliling. Ibu pamit ya, Nan? Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Aduh, Mama. Bantuin dong nih. Masa ngeliatin doang sih? Bisma, lo tuh bawel banget sih. Maya sama Reina itu lagi nyari info dari Ibu cleaning service. Masa aku sendirian ngepelnya? Tapi kalau misalnya kita nanya-nanyanya pas ibunya lagi kerja, yang ada dia nggak konsen. Tapi kalau misalnya kita nungguin dia, tapi kita kapan nanyanya juga. Aduh, Mama. Apes banget sih Bisma nih. Teman-temannya si Garong, parah. Apa sih? Kucing Garong. Aduh, Mimi, Garong, a.k.a. maling. Itu tuh si Ariel. Siapa nyangka ya, orang yang selama ini sok baik ternyata matuling, a.k.a. maling. Syak, lo tuh hati-hati ya kalau misalkan ngomong. Lo jangan asal nuduh kalau misalkan gak ada bukti yang jelas. Lah, kan udah ada bukti yang jelas kan, ada kan di tasnya si terumbu karang ya kan. Ya, tapi kan emang belum terlihat buktinya kalau misalkan Ariel itu emang ngambil amplop yang isinya uang. Bisa aja kan kalau misalkan emang ada orang yang sengaja pengen fitnah Ariel. Aduh, pusing banget tau gak sih punya saudara tiri yang satu ini halu banget. Hei, terima aja kali kenyataannya kalau temen lo itu emang maling. Udah ya, orang kayak gitu harusnya dihempas dari sekolah ini ya kan? Hempas, dan gak balik lagi. Lo tuh bener-bener keterlaluan ya. Lah, kenapa lo jadi nyolot? Kalau misalnya lo gak suka sama gue, atau lo ada masalah sama gue, nih kita tanya aja sama Sila.
gak sih kata Mimom? Pencak silat itu bukan buat pamer, Maya. Bilang aja lo takut. Sasa bilang gak boleh dibuat pamer. Tahu? Oh, emangnya lo bisa pencak silat? Ya. Lo jangan sembarangan ngomong ya. Maju lo kalau berani. Sempas dan gak balik lagi. Lo tuh bener-bener keterlaluan ya. Lah, kenapa lo jadi nyolot? Kalau misalnya lo gak suka sama gue, atau lo ada masalah sama gue, nih kita tanyain sama Sila. Oke, siapa takut? Maya, gak usah. Lo inget gak sih kata Mimom? Pencak silat itu bukan buat pamer, Maya. Bilang aja lo takut. Sasa bilang gak boleh dibuat pamer. Tahu? Oh, emangnya lo bisa pencak silat? Ya. Lo jangan sembarangan ngomong ya. Maju lo kalau berani. Aduh mama kalau ketahuan Mimom bisa gawat nih. Syak, kalau lo sampai kalah, lo harus minta maaf ke Ariel karena lo udah ngatain dia maling. Oke, fine. Tapi ingat ya Maya, kalau misalnya lo yang kalah, lo harus ngerjain semua tugas-tugas rumah gue. Oke? Deal? Aduh mama pantesan aja Mimom sama Dedi sakit kepala. Anak-anaknya aja begini. Kalian siap? Siap. Mulai! Meyes, semangat Meyes. Meyes, cintaku. Semangat terus. Pukul terus tendang nih. Terus gitu Mes. Ya Mes. Kamarananya baru dak teh. Dicariin juga sama Mimom. Dung! Astagfirullahaladzim. Beneran. Gue sengaja kemari mau jemput lu sama anak-anak sekolahan. Ada yang mau gue omongin. Ada yang mau diomongin? Iya. Buatin di spray-nya. Soal Sasha. Sasha? Kunaon deui si Sasha teh? Ini maksud gue. Kalau boleh sih, ini maaf nih. Lu jangan terlalu keras ya. Dalam ngedidik si Sasha. Lu kan paham. Seumur hidup Sasha 16 tahun dia nggak pernah ngerasain dekapan seorang ibu. Figur seorang ibu apalagi belayan seorang ibu. Jadi dia paham dah, dia takutnya kaget. Gue itu ngebayanginnya, pengennya itu Sasha nanti tumbuh kembangnya seperti si Maya. Dewasanya, lembutnya, pengertiannya. Maya tuh luar biasa. Nah, gue pengennya gitulah. Iya ya. Jika nama selama ini teh Neng kayaknya terlalu keras sama Sasha. Aduh. Iya sih. Emang Neng kayaknya sama Sasha teh agak sedikit kerasnya. Ya udah tuh Neng minta maaf ya. Mulai sekarang Neng akan berusaha lebih lembut lah ke Sasha, lebih soft gitu kayak kue. Tapi Neng tuh sebenarnya lagi pusing. My head is headache, wanna blow up deh pokoknya.
Lo apaan sih? Meledak. Kayak mercon. Soalnya ya, masa Ariel dituduh ngambil duit 20 juta dari yayasan? Wah, 20 juta? Buset, duit semua tuh? Iya tuh, masa campur bawang? Itu biji mana ceritanya? Ya pokoknya nggak tahu deh, makanya Neng sekarang lagi bingung. Aduh. Ya Allah, yaudah dah gini dah. Kita buruan cari anaknya, kita tanya bagaimana dulu persoalannya. Yuk. Yuk, cari yuk. Tapi di mana sih? Mes, kamu pasti bisa, semangat terus. Aduh, Sasha kuat banget sih. Ih, Maya kenapa jago sih? Pokoknya Inces mesti lawan pakai tendangan yang tadi. Bodoh amat katanya Inces belum bisa banget. Daripada Inces kalah. Ayo Mes, kamu pasti bisa Mes. Mes, kamu nggak apa-apa? Mes. Lah, itu Maya sama Sasha kunaon? Oh, Mes cintaku. Aduh, kamu kenapa? Mana? Ih, jangan dipegang sama. Aduh, apa Sasha? Sasha kenapa Sasha? Aduh, Maya, Sasha. Sasha, apa-apa? Maya, Sasha. Kalian berdua tuh habis adu silat. Hah? Tuh kan, Mimom tahu. Mimom, Sasha duluan yang ngajakin Maya tanding silat. Tanya aja Bisma sama Rina kalau misalkan Mimom nggak percaya. Iya bener Mimom, si Sasha duluan tuh yang ngajak duluan. Ih, kenapa jadi Sasha doang sih yang disalahin? Maya, Inces kan kayak gini juga gara-gara kepancing sama Maya. Gimana sih? Jadi menurut kamu, silat itu bisa dipakai untuk pamer dan nyelesain masalah pribadi? Gitu? Mulai detik ini, nggak ada lagi yang namanya latihan-latihan silat. Terutama Sasha. Mimom perhatiin kamu semenjak ikutan silat jadi sok-sokan ya. Jadi Mimom putusin kamu, Mimom keluarin dari tim. Mimom kok cuma Sasha doang sih yang dihukum? Maya kan juga salah. Maya juga harusnya dihukum dong. Gimana sih Mimom tuh gak adil? Atau Inces kesal? Sasha! Duh, kok lu gitu sih? Nggak adil lah. Kan mereka berdua yang berantem. Ngapa cuma Sasha? Bara, kita ngapain sih ada di sini? Pakai mantau rumahnya Ruby segala. Yang ngerjai Ariel tuh si Ruby. Dia ngerjai Ariel dengan naruh uang hasil curian itu di tasnya Ariel. Maksud sih? Nggak mungkin, Mbak. Ruby sendiri yang bilang sama gue. Udahlah, itu bagi gue sih nggak mungkin sih, gue nggak percaya dah. Ruby kan anaknya baik-baik, dia sopan, nggak mungkin lah dia ngelakuin. Udah, mendingan sekarang lu denger aja apa kata gue. Kita awasin Ruby. Pak,
Siramnya yang rata ya, Pak, biar bunganya mekar semua. Pak, ini Pak, selangnya bocor Pak. Tolong langsung dibenerin nih Pak. Nanti airnya kemana-mana lagi Pak. Maaf Bu, nggak sengaja Bu saya Bu. Iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting itu dibenerin. Saya ganti dulu deh. Iya Bu. Gawat, jangan sampai Ruby mergokin aku. Ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa teman-temannya Ruby jadi ngawasin rumah ini? Untung aja tadi aku ngeliat mereka duluan dan gak jadi pakai kekuatan aku. Kalau enggak kan mereka pasti bakalan curiga. Loh, kok ada Bara sama Justin? Aku gak boleh pakai kekuatanku. Bisa-bisa mereka tahu siapa aku. Pak, ini Pak, selangnya bocor Pak. Tolong langsung dibenerin nih Pak. Nanti airnya kemana-mana lagi Pak. Maaf Bu, nggak sengaja Bu saya Bu. Iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting itu dibenerin. Saya ganti dulu deh. Iya Bu. Aduh, gawat. Jangan sampai Ruby mergokin aku. Ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa teman-temannya Ruby jadi ngawasin rumah ini? Untung aja tadi aku ngeliat mereka duluan dan gak jadi pakai kekuatan aku. Kalau enggak kan mereka pasti bakalan curiga. Untung aja aku nggak perlu nunggu ekor aku kering dulu untuk jadi manusia lagi. Kalau enggak, aku bisa kepergok sama Ruby. Kepergok apaan, Mi?
Mi? Mami ngapain duduk di bawah segala? Apa jangan-jangan Mami sakit? Enggak, Mami nggak sakit. Mami cuma kaget. Kaget kenapa sih Mi sampai duduk di bawah segala? Itu loh, tadi kan Mami keluar. Terus Mami pikir ada maling. Terus? Maling? Iya, akhirnya Mami masuk ke sini. Maksudnya mau ngumpet. Tapi ternyata setelah Mami pikir-pikir, itu kayaknya Bara sama Justin deh. Bara sama Justin? Iya. Mentang-mentang dia tahu kalau aku yang jebak Ariel. Nyebelin banget sih Bara. Udahlah sayang, kamu nggak perlu khawatir. Bara itu kan nggak punya bukti, jadi kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mendingan sekarang kamu usir aja mereka, ya? Iya juga sih, Ma. Ya udah, aku usir mereka dulu ya. Iya. Hampir aja ketahuan. Lo berdua ngapain sih di sini? Pakai ngawasi rumah gue segala. Gue cuma pastiin lu nggak nyakitin Ariel lagi. Bara, kita tuh seharusnya kerjasama, bukan saling curiga gini. Gue nggak percaya sama lu. Lu tuh tipe cewek yang suka nusuk dari belakang. Lo harus ingat, gue akan tetap ngawasin lo dan jangan pernah sakitin Ariel lagi. Paham? Gue baru tahu kalau lo cinta sama Erik. Iya Justin, gue sayang sama Erik. Dan gue gak mau kehilangan Erik. Gue tahu, pasti sekarang lo benci kan sama gue. Kayak Bara yang benci banget sama gue. Ya, Ruby, lo emang salah, tapi gue salut sama lo. Lu rela ngejuangin ini semua demi cintanya Erik. Gak kayak Reina yang gak pernah ngehargain perasaan gue. Bagus. Justin tetap ada di pihak gue dan dukung gue. Aku harus hati-hati nih sama teman-temannya Ruby. Kalau mereka terus ngawasin Ruby, bisa-bisa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak boleh gegabah dalam bertindak. Aku harus tenang. Nih, kayaknya Bara tuh udah curiga sama kita. Pusing deh mikirinnya. Iya Mi, Mami udah telepon Satpam Budi kan? Iya, kalau itu mah tenang aja. Mami udah suruh dia pulang kampung. Oke, Ariel dan Erik gak mungkin tahu kalau ini semua ulah Mami. Ril, kalau menurut alamat yang dikasih sama satpamnya, rumahnya yang ini. Nomor 4. Yaudah yuk, kita coba. Yaudah, yuk. Mas Budi,
Mas Budi. Bang Bedu, dia lari. Gue yakin dia pasti malingnya. Kejar! Ayo kejar, kejar! Woi, jangan lari lo! Woi! Ampun. Ampun. Sekarang udah ketangkep loh. Ampun. Jadi ini siapa ya? Ini satpam di sekolah kita, Bu. Namanya Budi. Iya, benar banget Bu Tini. Ini Mas Budi, satpam sekolah kita. Ya, dan Ariel juga yakin kalau Mas Budi ini yang ngambil uang itu dan taruh di tasnya Ariel. Dan kalau bukan dia malingnya, kenapa dia lari pas ngeliat kita? Lagian Budi, kamu itu kan baru aja kerja beberapa hari di sekolah. Tapi udah bikin masalah. Terus siapa yang nyuruh kamu memfitnah Ariel? Ini, Bu Raisa, saya nggak mencuri. Dan saya tidak menfitnah Neng ini. Oke, kamu tidak mencuri. Tapi kenapa kamu lari waktu mereka kejar kamu? Saya ini utangnya banyak, Bu. Saya nggak tahu kalau mereka ini anak sekolahan. Karena saya nggak kenal muka-muka mereka. Saya pikir mereka ini orang pancingan debt collector yang disuruh untuk menagih hutang ke saya, Bu. Mas Budi yang jujur dong. Terus kalau misalnya bukan Mas yang ngambil, terus siapa? Iya Mas, Mas ngaku aja sih. Emang Mas punya masalah apa sih sama Ariel? Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Saya bingung mesti bilang apa. Mas, saya mohon. Mas gak kasihan apa sama Ariel? Ariel tuh gak bisa sekolah karena Mas. Erik, udah. Jadi gini ya, Erik, Ariel. Tante itu tahu. Tapi kalian nggak boleh maksa gitu dong. Kalian jangan membuat Mas Budi ini jadi bersalah. Nggak baik nuduh orang lain. Tapi kan aku Jadi karena bukti tetap mengarah ke kamu tetap harus dikeluarkan dari sekolah. Dan kamu Budi, kamu juga saya pecat dari sekolah. Karena saya nggak mau orang-orang debt collector itu datang ke sekolah dan nanti akan membahayakan nyawa anak-anak di sekolah. Oh iya betul, saya setuju sekali. Dan karena semua sudah selesai, silakan keluar dari rumah saya. Baik, kami permisi Bu Raisa. Ya silakan. Sakit banget
perempuan itu harus kalem, anggun, lembut. Mimom, aduh Mimom kakinya kayak sok. Baru punya ilmu silat secuil aja gayanya udah pada selangit. Pakai tanding, pakai diadu silat segala. Gimana rasanya? Enak kan kesleo? Enak? Lagi. Ya ampun Syasya, kok jadi begini sih? Udah sakit, pakai diomelin lagi. Aduh, nasib nak. Aduh, Maya jadi gak enak sama Sasha dan Dedi deh. Ribut tadi kan salah Maya juga. Kok cuma Sasha doang ya yang dimarahin sama Mimom? Ya, Bo, yang kenceng aja, Bo. Kertekin sekalian. Ternyata nyatuin dua keluarga teh emang so difficult ya, Dedi. Memang gak nyangka segini beratnya. Ya mungkin emang benar. Kayaknya Mimom tuh terlalu keras sama Sasha. Tapi mungkin karena biasa ngedidik Meyes. Mimom selalu tegas ke Meyes. Makanya sekali lagi maafin Mimom ya, Dedi. Kalau Mimom terlalu keras sama Sasha. Gak apa-apa. Kalau gue sih paham. Ya namanya didikan keluarga kan beda-beda. Backgroundnya seperti apa juga beda-beda. Cuman kalau Sasha, lu tau sendiri. 16 tahun dia hidup, gak pernah ngerasain namanya kasih sayang ibu. Figur ibu, diomelin sama ibu, belum pernah. Kayaknya lah agak beda-beda dah. Namanya bocah, Maya biji mana, Sasha biji mana. Tapi yang penting sih gua tahu kalau lu sebenarnya sayang banget kan sama Sasha. Sayang pisan. Memang gak akan ngebedain antara Sasha sama Meyes kok. Amin. Ya mudah-mudahan lah ya semuanya terjadi baik-baik aja. Mimo, Dedi. Meyes. Maya kesini cuman mau minta sama Mimom. Mimom tolongnya jangan keluarin Sasha dari klub pencak silat. Kok Maya jadi belain Sasha? Kenapa? Karena Maya sadar, Maya juga salah. Kalau misalkan tadi Maya itu nggak ikut terprovokasi sama Sasha, pasti nggak bakalan ada pertarungan antara Maya sama Sasha. Bener apa yang Mimo bilang, pencak silat itu bukan buat gagah-gagahan, bukan buat taruhan, sok jagoan atau pamer-pamer keahlian. Tapi pencak silat itu buat melindungi diri dan juga nolong orang lain. Ya udahlah, alhamdulillah kalau Meyes udah sadar sekarang. Apalagi Meyes mau ngakuin kesalahannya Meyes. Mimom bangga sama Meyes, ya sayang? Maya, kamu emang anak yang baik, yang bisa membanggakan. Semoga aja ntar Sasha bisa kayak kamu ya, May. Ya udah kalau emang kayak gitu, berarti Sasha nggak jadi dikeluarin dari klub. Tapi apa, Mimom? Tapi Sasha tetap harus dihukum. Hah? Emang apa? Loh iya dong. Siapapun yang buat salah harus berani terima sanksinya. Dan Sasha harus belajar bertanggung jawab. Oh. Yes? Ya. Konsekuensi ya. Yes. Jadi Inces itu disuruh bersih-bersih di tempat latihan biar Inces itu masih boleh masuk di pencak silat gitu. Jadi Inces gak mau, no way. Pokoknya Inces gak mau bersih-bersih. Udah iyain aja. Timbang bersih-bersih doang.
Nggak apa-apa dah. Daripada kamu dikeluarin dari pencak silat, ayo pilih mana? Tapi Dedi, bersih-bersih itu salah satu kerjaan yang paling sangat teramat Inces hindarin. Pokoknya Inces sama bersih-bersih itu nggak bakal temenan. Nggak, no, tidak. Sa, udah deh, lo tuh gak usah banyak alasan. Ini semua lo lakuin biar Mimom tuh gak marah lagi sama lo. Syah, coba deh sedikit dikurangin rasa atau bawaan manja kamu itu. Survive dong, di luar sana kehidupan lebih keras. Tapi kenapa sih hidup itu nggak adil? Pokoknya Inces tuh kesel banget jadinya. Kenapa sih hidup itu sangat tidak adil? Inces kaset. Kesel. Udah. Antepin aja dah. Ntar juga normal lagi. Bentaran doang ngambeknya. Lagian kayak kamu kan sakit. Sa, udah deh, lo tuh gak usah banyak alasan. Ini semua lo lakuin biar Mimom tuh gak marah lagi sama lo. Coba deh, sedikit dikurangin rasa atau bawaan manja kamu itu. Hidup emang gak adil. Yang salah siapa, yang dihukum siapa. Bete dah lama-lama sama keluarga baru ini. Sejak Dedi nikah lagi, gue udah kayak anak tiri di rumah ini. Belain aja terus si anak cupu itu. Percuma gue punya ibu baru kalau ternyata gak pernah menyayangi gue dengan tulus. Udah lihat status Facebooknya Sasha yang baru belum? Nih, baca. Sini! Ini maksudnya apa sih? Maksudnya dia nyindir siapa? Mimi nggak ngerti. Astaga, Mimi! Kok lo nggak ngerti juga sih? Itu udah jelas-jelas nyindir Neng Iis. Mimom! Iya bener. Iya ampun Sasha. Dia tuh bikin status sama diary sih panjang banget ini. Terus gimana kalau dia sama Neng ini sama Dedi Charlie? Kan bisa gawat Ya sih. makanya itu, Mi. Gue juga lagi ngeri nih. Tapi aduh, Sasha kenapa sih? Kok kayak anak kecil banget? Masa pakai ditulis di Facebook segala? Kan orang-orang bisa berbaca. Ya ampun Cindy, lo kayak nggak tahu Sasha aja. Ntar kalau kita kasih tahu, dia suka ngeyel kan? Ntar malah kita lagi yang diomelin sama dia. Aduh, tapi Mi nggak gini juga caranya. Kalau kita biarin lama-kelamaan, orang pada mikir kalau Neng Iis itu ibu tiri yang jahat. Ya habis ini terus gimana dong ini? Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan? Aduh, ada aja sih Sasha. Bu Tini, Maya mohon maaf sebelumnya, tapi ini pasti ada kesalahan, Bu. Karena Maya yakin banget gak mungkin Ariel yang ngambil uang itu. Iya, Bu. Ini pasti mau ada yang fitnah Ariel, karena dia gak suka sama Ariel. Sekarang begini, buktinya berkata lain. Amplop ini ada di tasnya Ariel. Bu, saya rasa dengan kejadian ini lebih baik Ariel beasiswanya kita hentikan dan Ariel dikeluarkan dari sekolah. Udah laut. Bro Madu. Sebenarnya lagi sedih banget. Bukan karena Ariel bisa ngejaga diri Ariel aja. Tapi ada sedih karena Ariel bakal kehilangan sahabat Ariel.
gue. Kenapa sih gue payah banget? Gimana gue bisa nemenin ibu gue? Jaga diri sendiri aja nggak bisa. Rolling. Ya, nanti sebenarnya aku diam. Ariel.